niatnya, niat ingsun terhubung dengan diri sejati lan sejati ning diri, terhubung dengan ibu bumi pupuk angkasa, tempelkan ujung lidah ke langit-langit mulut. Jadi baca niatnya dulu, lantas kita tarik nafas perlahan, tahan nafas itu. Enggak harus ditekan, enggak harus enggak, hanya ditahan. Tarik, tahan sekuatnya atau senyamannya, hembuskan lagi lewat hidung, tarik lewat hidung, tahan, hembuskan lewat hidung. Rutinkan seperti itu. Tapi jangan sampai menahannya itu terlalu lama, karena kalau menahan terlalu lama nanti membuang nafasnya itu akan terlalu berat. Lah ketika membuang nafas terlalu berat itu nafasnya itu akan petil. Jadi nafasnya itu akan keluar petil seperti ini. Nah seperti itu. Jadi ada yang keluar tapi ada yang ketahan, keluar lagi, itu malah nggak baik. Itu merusak jalurnya energi nafas. Jadi lebih baik senyamannya saja, tarik nafas senyamannya, ya yang penting berlahan, senyamannya sekuatnya, tahan nafas sekuatnya dan senyamannya, hembuskan secara berlahan senyamannya. Jangan sampai nafas itu putus-putus, jangan sampai. Kalau putus-putus nggak enak, pak nggak enak, diputus juga nggak enak. Jadi jangan sampai putus-putus. Jadi nafasnya itu keluar secara utuh. Jangan jangan seperti itu. Kalau berarti itu nafasnya keluar, ada yang ketahan, keluar lagi, ada yang ketahan, itu malah nggak baik. Olah nafas beda, ya beda. Olah nafas itu tarik nafas secara berlahan, tahan nafas dalam perut, hembuskan secara perlahan. Kalau sadar nafas itu nafas alami, nafas natural. Jadi tidak ada penahanan, tidak ada pengatur-aturan nafas. Tapi kalau olah nafas yaitu kita mengatur. Tarik, tahan dalam perut, hembuskan perlahan. Tarik, tahan dalam perut, hembuskan berlahan. Lah untuk penyembuhan ya kita tujukan kepada titik sakit itu. Seumpama kita mempunyai penyakit apa? Mau ada penyakit lengu. Leher lengu siapa ya? Leher lengu. Kencing manis. Oh, kencing manis. Berarti kita niatkan kepada kencing manis, berarti itu hubungannya dengan darah, Mok ya Bu, Pak. Dengan darah mungkin ada saringan-saringan yang bocor. Ya kita niatkan ke titik kebocoran itu. Mungkin apanya yang bocor. Kita niatkan tarik nafas, tahan nafas, dan kita niatkan ke titik itu. Bapak Ibu pasti paham lah, kencing manis itu karena ada kebocoran apa di daerah mananya atau di bagian tubuh bagian mana. Kita niatkan dan fokuskan, rasakan yang di situ. Tapi ketika kita sudah memfokuskan seperti itu, seumpama sini nih ada benjolan, umpama di sini ada benjolan. Ini ketika kita meniatkan energi nafas ke titik sakit ini, jangan kaget jika nanti titik sakit ini rasanya seperti disayat-sayat dengan silet, atau rasanya perih, atau seperti disiram air garam, atau seperti ada aliran listrik, gatal dan sebagainya. Itu jangan heran, itu berarti energi nafas itu sedang berproses di bagian titik penyakit itu. Jadi jangan kaget, itu nanti akan mengalami seperti itu. Soalnya akan mengalami sensasi-sensasi yang mungkin panas ya, seperti dibakar bara api, seperti tersayat dan sebagainya. Itu pasti akan mengalami hal-hal seperti itu. Itu adalah proses energi nafas sedang berjalan di sini. Sehingga lama-lama ini mungkin yang tadinya nyendol, ini akan alum perlahan-lahan, lama-lama hilang. Alum itu bahasa Indonesianya apa? Ya alum lah ya. Jadi ini nanti akan alum, nanti akan hilang tanpa operasi. Yang penting apa? Yang penting dilakukan. Karena jika kita hanya paham ilmunya tanpa ada lelaku atau mempraktekannya, ya itu ya percuma. Jadi
untuk penyembuhan penyakit apapun, bukan hanya penyakit dohir loh ya, tapi penyakit batin juga. Jadi olah nafas itu sebenarnya bukan hanya untuk penyakit dohir, tapi untuk ya bisa luka batin, trauma masa lalu, untuk mental yang terganggu dan sebagainya. Tapi semua itu dipraktekkan sendiri. Jadi dengan olah nafasnya itu adalah tarik nafas secara perlahan, simpan dalam perut, hembuskan. Tarik nafas, tahan dalam perut, hembuskan. Itu diistiqomahkan sampai benar-benar penyakit itu hilang tanpa bekas. Biarpun penyakit itu hilang tanpa bekas, jika mau diteruskan untuk kesehatan keberlanjutan nggak masalah, justru malah lebih baik. Kalau lagi meditasi tahan nafas, kalau sadar nafas cuma pakai nafas biasa begitu ya Mas. Iya. Mau tanya Mas, bedanya olah nafas sama sadar nafas itu gimana ya prakteknya? Olah nafas itu kita menarik nafas, menahan nafas dan menghembuskan. Sedangkan sadar nafas kita hanya menyadari keluar masuk nafas yang alami. Jadi tidak ada penahanan nafas, tidak ada pengatur-aturan nafas. Itu yang sadar nafas. Jadi sadar nafas itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Hanya kita beraktivitas, kesadaran kita itu kepada keluar masuk nafas yang alami, itu sadar nafas. Tapi kalau olah nafas itu ya yang tarik secara perlahan, tahan, hembuskan. Tarik nafas, tahan, hembuskan. Itu untuk berbagai macam penyakit. Yang penting diniatkan untuk menyalurkan energi nafas itu ke titik sakit. Titik sakitnya apa? Ya langsung kita duduk rileks, syukur-syukur jika bisa badan tegak lurus, syukur-syukur. Kalau nggak bisa ya seperti ini nggak apa-apa, karena energi itu cerdas. Tarik, tahan, hembuskan lewat hidung. Tarik lewat hidung, tahan, hembuskan lewat hidung, dan rasakan di titik yang kita pusatkan. Itu biasanya akan panas, perih, seperti disayat-sayat dan sebagainya. Itu sangat wajar seperti itu. Jadi jangan bingung ketika olah nafas itu kita merasakan sensasi seperti itu dalam penyakit yang sedang kita alami. Lakukan terus, jangan takut. Lakukan terus. Itu memang penyembuhannya itu seperti itu. Penyembuhannya itu seperti itu, akan merasakan sensasi-sensasi yang seperti itu. Jadi jangan takut. Itu adalah energi itu sudah tersalur ke situ dan membersihkan yang di situ. Sedang membenarkan atau mengganti sel saraf yang rusak, sel saraf yang mati, sehingga akan merasakan sensasi-sensasi yang mungkin panas, perih, pedih dan sebagainya. Biarkan saja, terus lanjutkan. Karena apa ya, seperti itu sebenarnya diri kita itu ya dokter terbaik untuk diri kita sendiri. Asal tahu tekniknya. Lah, karena tidak tahu tekniknya sehingga berobatnya itu ya kemana-mana sangat mahal, habis biaya yang sangat ya tidak sedikit. Tapi ada juga yang belum sembuh malah tambah parah dan sebagainya. Coba dipraktekkan menggunakan olah nafas. Tapi yang penting harus istiqomah, bukan sehari 2 hari terus langsung sembuh, tidak. Butuh pengistiqomahan. Lawong bapak ibu ketika berobat pun di situ kan operasi nih, tidak sehari 2 hari lukanya itu langsung sembuh kan. Ada disuruh minum obat agar kering bekas lukanya, nanti disuruh minum obat lagi agar membersihkan mungkin kotoran-kotoran yang tersisa dan sebagainya. Jadi tidak ada barang instan.
Semua itu harus dilakukan sendiri, dipraktekkan sendiri, rasakan sendiri manfaatnya dari sadar nafas untuk penyembuhan penyakit apapun itu. Penyakit mumet, vertigo, kepala pening, dan sebagainya dengan olah nafas. Badan sakit-sakit, encok, dan sebagainya dengan olah nafas. Apalagi penyakit jeroan yang tidak terlihat, jeroan-jeroan itu dengan olah nafas. Karena yang memperbaiki itu adalah energi ilahinya. Yang memperbaiki itu adalah energi ilahi. Izin Mas Is, kalau untuk orang tua yang sakit gimana caranya? Orang tuanya itu orang tua gimana? Atau kita sudah tua? Kalau kita sudah tua ya nggak apa-apa. Yang penting kita mau melakukan olah nafas. Tapi ketika orang tua yang ada di luar diri, orang tua kita, ya berarti orang tua kita ya harus mempraktekkan itu. Kita kasih tahu aja metodenya. Nah, nanti orang tua kita itu suruh mempraktekkan sendiri. Jika mau mempraktekkan ya akan mendapatkan kemanfaatan, tapi jika tidak mau ya tidak ada perubahan. Yang penting kita beri metodenya saja. Tarik nafas, ditahan nang perut, diisi sholawat biye boleh. Mau sholawat, mau zikir, mau afirmasi, apapun boleh. Yang penting sebenarnya adalah intinya adalah menarik, menahan, menghembuskan. Lah ketika menarik, menahan, menghembuskan itu mau diisi dengan apapun boleh. Kalau yang Islam dengan sholawat, zikir boleh. Kalau yang agama ABC dan sebagainya ya boleh dengan mantra-mantra yang diyakini sebagainya boleh. Intinya itu adalah menarik, menahan, menghembuskan, tapi dengan nafas yang pelan. Jangan seperti itu, jangan kebanteran. Kalau boyoknya pegel gimana Mas? Bisa. Dengan olah nafas bisa. Tapi pijet Bu, dipijet apa ditek-idek. Ditek-idek kadang pating kretek kayak enak banget kayak aduh. Nyong malah urung tau pijet, kepriwe rasane pijet, aduh. Nyong ki kepengin pijet kaya relaksasi kaya sak awak dipijet kaya ngopo kayane ki. Nek dipijet badan ini kalau dipijet kayaknya itu urat-uratnya udah kayak besi kayaknya. Dari dulu belum pernah yang namanya pijet seluruh badan. Kepengin pijet tapi geli. Kalau di mek kayak gini tuh geli gitu kok. Orang tahan gelinya kok. Kalau sakitnya mungkin bisa ditahan tapi gelinya itu aduh jangan. Kalau penyakit kulit bisa nggak Mas? Penyakit kulit seperti alergi bisa. Karena saya dulu pun alergi seperti itu. Saya dulu itu alergi debu, tapi dengan teknik olah nafas, alhamdulillah sekarang sudah nggak gatel-gatel lagi. Dulu saya pun seperti itu. Zaman dulu 2000 berapa? Terakhir kena sekujur tubuh itu 2011-an kalau nggak salah, itu sekujur tubuh. Dengan olah nafas itu hilang sendiri. Jadi saya dulu pun punya penyakit kulit, dengan olah nafas hilang, alhamdulillah. Olah nafas yang menghilangkan sejatinya ya Tuhan kita, cuman Tuhan kita memberi metode-metode tertentu, ya terserah mau menggunakan metode apa. Kalau penemuan saya itu dengan atau Tuhan memberikannya lewat pelantara olah nafas dan sadar nafas. Mas, kalau ngobatin mata min tekniknya gimana Mas? Mohon pencerahannya. Dengan olah nafas, kita niatkan energi nafas itu untuk menuju ke mata ini, agar energi nafas itu membenarkan saraf-saraf yang rusak dalam mata kita.
Alhamdulillah mas, sejak melakukan sadar nafas hati jauh lebih tenang. Alhamdulillahirobbil alamin. Oke, jadi Bapak Ibu yang sedang mempunyai penyakit, rutinkan, istiqomahkan olah nafasnya.